Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revanda Putri Wiyudaya, NRP 2324511 dan teman saya Muhammad Adil Mubarak dari NRP 2324506. Kami dari kelas 2 D3 Teknik Elektroindustri A. Di video ini kami akan memaparkan hasil percobaan kelompok kami, yaitu tentang off-delay relay sebagai tugas dari mata kuliah Teknik Kontrol Industri yang diampu oleh Bapak Insinyur Muhammad Ari Bagus Nugroho, SST, MTRT. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu timer delay relay. Jadi, untuk timer delay ini itu gunanya adalah menunda waktu saat akan dinyalakan ataupun menunda waktu saat dimatikan. Kalau di rangkaian ini sendiri kita memilih untuk membuat rangkaian timer off delay relay. Secara singkat, rangkaian off delay itu atau delay relay ini adalah menunda saat matinya. Jadi, ketika keluaran atau tegangannya itu diberhentikan, itu lampunya nggak langsung mati, tapi ada jeda dulu, baru nanti lampunya akan benar-benar mati. Karena apa? Karena nanti di kapasitor ini menyimpan tegangan. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan setelah ini. Kalau contoh untuk aplikasiannya di kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti ketika ada lampu tangga, itu ada yang lampunya itu nggak langsung mati ketika saklarnya dimatikan. Jadi ketika saklarnya dipencet atau dimatikan, di-off-kan, itu lampunya masih nyala dulu, nunggu beberapa waktu, baru nanti akan mati. Nah, contoh kegunaannya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan komponen apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan rangkaian timer off delay. Oke, untuk yang pertama-tama terdapat dua kapasitor yang dipasang secara paralel. Masing-masing dari nilai kapasitor adalah 4700 mikrofarad. Kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan energi, menyimpan muatan listrik saat saklar dihidupkan, dan melepaskan muatan secara perlahan untuk memberikan daya pada koil relay saat saklar dimatikan, menciptakan penundaan. Kapasitor ini sendiri pun menjadi jantung dari mekanisme relay. Ketika saklar dihidupkan, kapasitor akan terisi penuh. Ketika saklar dimatikan, kapasitor akan perlahan-lahan melepaskan muatan. Proses pelepasan muatan inilah yang menciptakan penundaan. Kapasitor di paralel menjadi totalnya 9400 mikrofarad untuk memperbesar total kapasitas sehingga waktu delay lebih lama. Dan selanjutnya kita di sini memakai dua resistor. Yang satu yang di dekat lampu adalah 1000 ohm dan yang ada di dekat sumber adalah 56 ohm. Resistor berfungsi mengatur dan membatasi aliran arus. Resistor 1000 ohm memastikan arus yang menuju ke LED tidak berlebihan sehingga dapat melindungi LED dari kerusakan. Sementara resistor 56 ohm mengatur arus utama di awal. Nilai resistor terutama yang saya dengan relay yang ini bersama dengan kapasitor juga menentukan seberapa cepat kapasitor melepaskan muatan yang berdampak pada durasi delay. Untuk selanjutnya komponen yang kami gunakan adalah relay 5 volt. Relay bekerja sebagai saklar yang dikendalikan secara elektrik. Ketika koil relay mendapatkan tegangan dari kapasitor yang melepas muatan, kontak relay akan tetap terhubung atau NO normally open menjadi close, menjaga lampu tetap menyala. Dan untuk selanjutnya yang terakhir ada lampu LED 3 volt. Lampu ini sebagai beban atau output komponen yang menjadi indikator hasil kerja rangkaian, yaitu tetap menyala selama periode penundaan.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian timer of delay. Rangkaian of delay ini bekerja dalam dua fase utama. Pertama, saat kita menghidupkan saklar, arus dari baterai segera mengalir ke coil relay, menyebabkan kontak relay berpindah posisi dan lampu LED langsung menyala. Pada saat yang sama, kapasitor besar atau dua buah kapasitor bernilai 4700 mikrofarad yang diparalel akan mengisi penuh muatan energi. Kapasitor inilah kunci penundaan kita. Dan di fase kedua terjadi saat kita mematikan saklar dan memutus sumber daya utama. Arus dari baterai berhenti, namun lampu LED tidak langsung mati. Alasannya, coil relay kini mengambil daya dari kapasitor yang mulai melepaskan muatannya secara perlahan melalui rangkaian. Selama tegangan yang dilepaskan kapasitor masih cukup tinggi untuk mempertahankan coil relay tetap aktif, kontak relay akan tetap terhubung dan lampu LED akan tetap menyala. Inilah periode delay. Ketika muatan kapasitor benar-benar habis, tegangan pada coil relay turun di bawah batas minimumnya. Kontak relay kembali ke posisi normal atau terbuka dan lampu LED akhirnya mati. Dari percobaan ini, kami menyimpulkan bahwa rangkaian of delay yang memanfaatkan prinsip pengisian dan pelepasan muatan kapasitor prinsip RC berhasil menunda pemutusan daya relay ke beban LED setelah saklar input dimatikan. Durasi untuk penundaannya dapat diatur dengan mengubah nilai dari kapasitor dan resistor yang ada dalam rangkaian. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.